Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita mulai perdana belajar ya di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Silakan nanti anak-anak menyimak video dari Ibu ya. Materi yang akan Ibu berikan hari ini adalah tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Oleh Ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran ini ya bertujuan agar kita lihat ya. Yang pertama di sini agar siswa dapat memahami arti dari kata ungkapan. Selanjutnya, agar siswa dapat menghitung jumlah benda dan memahami satuan, puluhan, dan ratusan. Selanjutnya, siswa dapat memahami panjang dan pendek lagu. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat memahami pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan dulu ya. Anak-anak berkenalan. Di sini ada yang namanya Meli ya, lihat. Itu dengan rambut yang dikucir. Kemudian ada Udin ya, dengan berkacamata. Kemudian ada Beni ya, kulitnya putih situ. Kemudian ada Dayu yang selalu menggunakan bando. Kemudian ada Lani yang selalu menggunakan cepet di belakangnya rambutnya. Lalu ada Siti yang menggunakan kerudung. Dan ada Edo yang berkulit hitam. Semuanya ini ya ada dalam pembelajaran di kelas 2 ya. Sehingga anak-anak tidak tertukar mana Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, ataupun Edo. Baik, Ibu lanjutkan. Perhatikan gambar yang ada pada layar anak-anak. Ya, di situ ada sebuah keluarga, di mana keluarga itu duduk berbarengan. Ya, keluarga ini sangat harmonis. Pastinya kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian akan terjadi karena adanya kerukunan anak-anak. Di situ kita lihat ayah dan ibu rukun. Kemudian kakak dan adik pun rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Kita lihat teks bacaan dulu yuk. Lihat gambar di samping tuh. Ada Mutiara dan adiknya sedang membaca buku cerita. Rupanya Mutiara itu sangat senang dengan cerita, sehingga dia memiliki banyak buku cerita, lalu menceritakannya kepada Udin. Kita lihat teksnya dulu ya. Kita baca. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Dari teks tersebut, anak-anak, silahkan lihat adakah ya
adakah tulisan yang bergaris atau tulisan yang miring penulisannya? Coba perhatikan. Ya, Ibu menemukan ya, ternyata ada 2 anak-anak. Ya, yang pertama adalah buah tangan. Buah tangan itu adalah artinya oleh-oleh. Bukan buah tangan itu buah ya. Kemudian tangan-tangan sendiri tidak. Tapi ini menjadi satu, kita baca dengan buah tangan yang artinya adalah oleh-oleh. Kemudian tadi dalam teks ada kata buah hati ya, artinya adalah anak. Perlu anak-anak ketahui juga bahwa gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya maka disebut dengan ungkapan. Sekali lagi, disebut dengan ungkapan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan percakapan ayahnya dengan Mutiara dan adiknya. Anak-anak, ayah membawa buah tangan nih. Lalu adiknya Mutiara menjawab, Alhamdulillah, Udin dapat mainan ya ayah. Dan Mutiara pun menjawab, Alhamdulillah, Mutiara dapat buku cerita ya ayah. Lalu keduanya menerima hadiah tersebut dan mengucapkan terima kasih. Perlu anak-anak ingat ya, apabila anak-anak mendapatkan hadiah, apabila anak-anak mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, kita harus ucapkan Alhamdulillah. Setelah diberikan hadiah oleh siapapun, ada yang memberi, maka kita akan ucapkan terima kasih ya anak-anak. Itu bagus ditiru itu ya anak-anak, dari Mutiara dan Udin adiknya ya. Ibu lanjutkan. Ya. Mutiara itu sangat senang sekali dengan membaca buku cerita. Akhirnya Mutiara menyimpannya lah ke dalam rak buku. Ternyata rak bukunya itu sudah banyak bukunya ya anak-anak ya. Yuk kita lihat ya. Kita akan belajar nih. Kita tuliskan di sini 1 kelompok sama dengan 1 puluhan. Maka kalau ada 5 kelompok sama dengan 50 angkanya di situ. Nah, kita lihat. Di sini tumpukannya ya, yang satu tumpukan itu ada 10 ya. Sehingga disebut dengan 1 puluhan ya. Kemudian kita hitung di situ tumpukannya jumlahnya ada 5 ya, 5 tumpukan. Sehingga artinya sama dengan 50. Nah, di sampingnya itu hanya ada 7 buku ya. Tidak sampai dengan 10. Ya, kita lihat ya. Maka banyaknya buku seluruhnya adalah 57 buku ya anak-anak ya. Perhatikan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan lagi nih gambar yang ada di bawahnya. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Lihat, ada satu gambar kotak kecil ya. Di situ ada tulisan 1 kubus satuan. Nah, di sampingnya ya, 1 kubus tadi ditumpuk anak-anak. Kemudian kubus satuan berjumlah 10. Ada 10 tuh ditumpuknya. Nah, digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Bentuknya lebih panjang ya. Bisa anak-anak perhatikan. Selanjutnya ya, kubus yang puluhan tadi ya berjumlah 10. Bisa dihitung bendanya sayang. Nah, kubus puluhan yang berjumlah 10 itu maka diganti dengan 1 kubus ratusan. Oke, sekarang boleh anak-anak lihat. Nah, ini dia ya. Gambar tumpukan bukunya ada 10 sehingga ada ratusan atau 100 ya. Kita lanjutkan. Lihat gambarnya anak-anak, gambarnya lebih besar ya karena digabungkan menjadi 1 ya dalam sebuah ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Seperti
Seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi ya. Tumpukan buku tadi ya. Tumpukan kubus, mohon maaf. Di situ ada yang ditumpuk menjadi 10 sehingga kita tulis dengan 100. Kemudian tumpukan buku yang satu tadi ditumpuk ada 10. Ya, kita lihat sehingga jumlahnya 30. Dan yang terakhir, tumpukan bukunya hanya ada 8, bisa dilihat sayang. Boleh dihitung. Lihat di layar ya, layar handphone anak-anak. Sehingga kalau kita jumlahkan seluruhnya itu adalah 138. Ya, bagaimana Bu cara membacanya? Ya, jadi angka 138 atau lambang bilangan 138 itu dibaca dengan 138. Ya, lambang bilangan 138 dibaca dengan 138 ya. Paham ya anak-anak ya? Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang anak-anak memperhatikan panjang dan pendeknya lagu ya. Lagu apa nih anak-anak? Kita lihat yuk. Ya, lagu yang berjudul Peramah dan Sopan. Anak-anak pernah mendengarnya tidak? Iya, pastinya baru ya di kelas 2 ini ya. Baik anak-anak perhatikan ya, lagu Peramah dan Sopan ini adalah ciptaan dari Pak Dal. Biramanya adalah 2/4. Boleh anak-anak sama-sama menyanyikan ya. Ibu contohkan. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Boleh anak-anak mengikuti ya di rumah ya, sambil membaca teksnya. Seperti itu ya lagunya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat ya, di situ ada sebuah buku cerita tentang Pancasila yang tadi ayah berikan untuk Mutiara. Nah, kita lihat gambar Pancasilanya ya anak-anak ya. Nah, di bawah lehernya tuh ya, perisai ya. Di situ ada simbol-simbol Pancasila. Nah, ini dia simbol-simbol Pancasilanya ya. Ada yang sudah hafal anak-anak ya, simbol Pancasila dan bunyinya? Oke, kalau belum hafal kita pelajari yuk. Ya, baiklah. Yang pertama anak-anak, kita lihat simbol gambar bintang. Ya, bintang emas ya. Ya. Bunyi dari simbol ini atau bunyi sila ke-1 dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, yang kedua di sini ada gambar rantai. Rantai emas juga ya, rantai kuning ya, dengan background warna merah. Ini adalah sila kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya kita lihat gambar lagi. Di sini ada gambar pohon beringin. Pohon beringin ini adalah simbol dari sila ketiga. Bunyi dari sila tersebut adalah Persatuan Indonesia. Selanjutnya terdapat gambar kepala banteng ya, dengan background di belakangnya berwarna merah juga. Ini adalah simbol dari sila keempat Pancasila. Adapun bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir anak-anak, Pancasila itu ada 5 sila ya. Pancanya berarti 5 ya, 5 sila. Yang terakhir yang kelima, di sini ada gambar
padi dan kapas. Ini adalah simbol sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi sila yang kelima ya. Baik, itu adalah dari simbol-simbol Pancasila ya. Selanjutnya anak-anak, perhatikan anak-anak ya, di sini ada gambar sebuah keluarga yang sedang melaksanakan apa anak-anak? Iya, melaksanakan sholat ya. Kalau melaksanakan sholat, pastinya anak-anak tahu ya, itu adalah agama apa ya? Ya, benar ya, agama Islam. Kita lihat selanjutnya. Di sini pun ada sebuah keluarga yang sedang apa yuk anak-anak? Nah, sebuah keluarga ini akan makan bersama ya. Namun sebelumnya semua anggota keluarganya berdoa ya. Boleh lihat anak-anak cara berdoanya seperti itu. Nah, ini ada yang tahu agama apa anak-anak? Ya, benar sekali ya. Agama Kristen Protestan. Ya. Selanjutnya adalah, nah kita lihat ada sebuah keluarga lagi nih anak-anak sedang menuju sebuah tempat ya. Sebuah tempat itu gambar apa ya itu ya? Ada yang tahu? Ya, itu adalah gambar gereja. Ada yang tahu itu untuk agama apa ya? Benar sekali anak-anak, untuk agama Kristen Katolik ya. Bu, kenapa kok di sini ada dua ya Bu? Kok Kristennya? Iya anak-anak, benar. Di Indonesia itu ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik seperti itu ya. Tapi kedua-duanya ada di Indonesia. Selanjutnya kita lihat gambar lagi ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah keluarga nih. Sedang apa ya? Sedang beribadah di mana? Ya, sedang beribadah di pura. Nah, kalau sedang beribadah di pura ya, ini banyak sekali kita lihat di mana, ada yang tahu? Di Indonesia adanya di mana nih? Banyak sekali. Ya, banyak sekali di Bali ya, anak-anak. Nah, ini adalah agama Hindu ya. Karena di Bali itu banyak sekali pura. Biasanya menyebutnya dengan pura ya. Itu adalah agama Hindu. Dan selanjutnya di sini kita lihat ya. Ya. Di sini ada gambar patung. Ya, yang di dalamnya ada sebuah keluarga yang sedang beribadah. Ya. Perlu anak-anak ketahui bahwa ini adalah agama apa anak-anak? Ya, benar sekali, agama Buddha. Ya. Dan yang terakhir anak-anak kita lihat ya. Nah, di sini ada sebuah keluarga ya yang sedang beribadah juga. Ini adalah agamanya Konghucu ya. Jadi perlu anak-anak ketahui ada 6 agama ya yang ada di Indonesia ya. Yang pertama agama Islam, kemudian agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu ya, seperti itu anak-anak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih anak-anak hari ini ya. Tugasnya hari ini adalah yang pertama, silahkan nanti anak-anak di buku tulis ya, menjawab pertanyaan apakah arti dari kata ungkapan. Nanti di dalam bukunya silahkan anak-anak menjawab dengan ungkapan adalah apa. Seperti itu. Jadi pertanyaannya tidak usah ditulis ya anak-anak ya. Selanjutnya ya, tugas yang kedua di sini, tentukan jumlah kubus di bawah ini. Ya, jumlah kubus di bawah ini. Silahkan anak-anak menghitung jumlah kubusnya dan dituliskan angkanya atau lambang bilangannya ya. Yang pertama ya seperti ini ya.
ada 1 kubus ratusan ya. Kemudian ada 7 kubus puluhan dan ada 8 kubus satuan. Silakan anak-anak nanti tuliskan ya jumlah kubusnya. Berapa ditambah berapa tambah berapa sama dengan berapa. Sama halnya dengan yang bagian B ya. Di sini gambarnya ada 1 kubus ratusan, kemudian ada 7 kubus puluhan dan ada 1 kubus satuan. Silakan nanti tuliskan angkanya ya di dalam buku tulis anak-anak sekalian. Dan yang ketiga, anak-anak di sini anak-anak diminta untuk memberi tanda titik pada bagian yang dinyanyikannya pendek ya, dan tanda panjang garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nah, ini teksnya dari teks yang tadi ya, lagu yang tadi sudah kita coba nyanyikan. Hanya 2 syair saja. Bukannya congkak, bukannya sombong. Silakan nanti berikan tandanya ya, mana yang panjang dan mana yang pendek. Ya, silakan nanti dituliskan ya, yang di dalam kotak itu ya. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nanti di bawahnya diberi tanda ya anak-anak di dalam buku tulisnya. Dan yang terakhir, silakan anak-anak tuliskan 6 agama yang ada di Indonesia. Ya, jadi nanti anak-anak ada 4 pertanyaan dari Ibu ya. Silahkan nanti anak-anak kerjakan di dalam buku tulis ya. Seperti itu. Nanti silahkan anak-anak foto pada saat anak-anak sudah berada pada seon ya. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, itulah pembelajaran dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Perlu diingat anak-anak, selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.